Itu insya Allah bulan Juli ya Alvaro ada kejuaraan pencaksilat internasional. Internasional Nanti di mana? mau kita ikutkan Bulan Juli ini. bulan Juli tahun Juli. ini ya. Jadi Berarti pas bulan nanti 2 bulan lagi ya? 2 bulan. Oke, kembali lagi di podcast Saga, podcastnya Asyifa Sagala Hera. Ya, di podcast kali ini kita kedatangan santri berprestasi dan juga dengan statusnya ya sebagai pembimbing di sini, gitu ya. Di sini ada Alvaro ya, santri berprestasi di bidang persilatan ya. Oke, dan juga ada Ustadz Adis selaku pembimbing ekskulnya seperti itu ya, selalu membimbing anak-anak dalam memfasilitasi anak-anak menyalurkan minat dan bakatnya. Oke, kayak gitu. Oke, langsung aja kita kenalan nih sama Alvaro dan juga Ustadz Adis untuk lebih lanjutnya ya. Oke, Alvaro silahkan dikenalkan dulu ya tentang antum ya. Ya, perkenalkan, nama saya Alvaro Hanif Ambalia. Asal saya dari Bekasi. Saya dari kelas 9A dari Sekolah Ponpes Asyifa Sagala Hera. Ponpes MTS ya. MTS. MTS. Ini masih kelas MTS kelas 9 ya. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Adis Dewi Caksana Hidayatullah, biasa dipanggil Adis, Ustadz Adis ya. Anak guru IPS sebenarnya, tapi dapat amanah menjadi PJ Ekskul Tolim ya di MTS dan MA. Ya. Jadi kalau misalkan kayak misalkan kegiatan ekskul di luar non akademik ya, nah itu dengan saya misalkan mau ikut lomba atau misalkan ada kegiatan event-event sparring atau persahabatan silaturahmi, nah bisa lewat saya. Ini CS-nya anak-anak ya, CS-nya anak-anak ya, kemana-kemana dampingin ya. Oke, udah kenalan ya, ini ada Ananda Alvaro ya dan juga Ustadz Adis dari PJS School yang tadi saya sebutkan. Oke, nah tadi ya saya sebutkan bahwa kita kedatangan santri berprestasi di bidang persilatan ya kayak gitu. Nah tapi ngomong-ngomong tentang silat nih Alvaro, kan saya juga kalau silat lihat-lihat aja untuk nggak tahu tentang ini, tentang gimana sih silat itu. Soalnya banyak juga ya silat itu, saya lihat dari warna baju nih, ada yang warna merah, ada yang warna hitam. Apalagi perguruannya kan banyak ya. Yang kalau di sini kan yang yang banyak diikuti itu tapak suci ya, bajunya warna merah. Nah, mungkin bosnya nih boleh nih kasih saya juga insight gitu ya tentang silat itu, ya tentang silat lah kayak gimana gitu, karena mungkin ada yang nggak tahu juga gitu ya teman-teman. Pengetahuan teman-teman. Boleh. Pencaksilan kayak ada terbagi kayak menjadi dua sih. Jadi ada yang tandingnya, ada yang seninya. Kalau yang tandingnya yang pakai vest, yang pakai armor, Oh iya. yang berantem Yang fight ya. yang fight. Nah kalau saya itu yang seninya, jadi cuma mempergerakin keindahan silat. Oh iya. Jadi silat seninya tuh begini gitu. Tapi kalau perguruan itu gimana? Sama aja kan? Apa ada silat mungkin ada silat daerah apa silat ini? Silat sebenarnya sama aja, cuma beda perguruannya doang sih. Oh beda perguruan. Ya, kalau tapak suci beda pengajarannya juga sama silat-silat yang lain, perguruan lain. Oh metodenya ya. Metode pengajarannya. Oke. Berarti Alvaro mah yang ini ya seni ya. Yang seni. Oke yang seni. Nah kalau fight nih, oke lah kita kalau fight mungkin udah sama-sama tahu ya, mungkin ada poinnya di bagian mana dapat poin gitu. Nah kalau yang seni nih penilaiannya kayak gimana biasanya? Kalau seni sih masih belum terlalu tahu, tapi kalau seni itu dari kebenaran geraknya, terus waktunya juga itu dinilai. Jadi seni itu ada waktunya juga, waktunya tuh misal 1 menit 20 detik, terus ada yang 3 menit juga. Nah itu waktunya pas apa enggak? Ketepatan waktu. Ketepatan waktunya. Jadi ada berbagai aspek juga selain keindahan gerakannya, juga ketepatan gerakan, ada juga ketepatan waktu. Waktu ya. Soalnya emang ini kalau seni apa aja sih yang dinilai gitu.
kalau fight kan oke ada yang kalah ada yang menang Iya, gitu ya. betul. Fight kelihatan. Kalau seni ternyata ada juga penilaian dan memang berbeda gitu ya. Seni. Oke. Kalau nah ini kan di usia sekarang nih MTS Kelas 9. kelas 9. Kalau dilihat nih ya, udah berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. 9 medali ini. Hampir semuanya emas ya, ada beberapa yang perak ya. Nah, kan sebanyak ini nih, tapi masih di usia muda gitu ya, masih anak-anak lah gitu, masih MTS. Udah segini emang dari kapan gitu kan? Kok udah bisa sebanyak ini gitu? Baru MTS dari kapan nih? Ya, belajar mungkin atau lomba-lomba silatnya? Kalau saya sendiri latihan tuh awal dari kelas 3 kelas 3 pertengahan 3 SD. 3 SD 3 kelas SD. 3 SD Lama berarti ya. 3 SD. Kira-kira ngapain? Saya main bola saya. Saya main bola ya. dari kelas 3 SD sampai sekarang Sama sekarang. itu udah ngikutin banyak lomba sebenarnya, cuma ini yang medalinya baru diambil segini doang. Oh. Sebenarnya masih ada lagi. Masih ada banyak Oh, lagi, masih katanya ada. baru sebagian katanya. Berapa tuh kira-kira kalau dihitung berapa? Kira-kira Nggak tahu kurang deh. lebih, kurang Kurang lebihnya lebih gitu ada. berapa kira-kira? Saking banyaknya agak kehitung. 50 atau berapa? Enggak nyampe 50. Enggak nyampe 50 ya. Di bawah tapi mendekati. 40? Dikit lagi. Nah, di 30-an lah ya. 30-an ada. Ya banyak sih. Umurnya masih muda loh udah. Ya masih muda gitu kan masih. Berarti dari umur Dari 3 tahun. enggak Itu- dari kelas 3 3 SD. Oh 3 SD. Tiga Saya 3 SD itu mulai lomba apa mulai awal latihan? awal latihan. Awal latihan. Lombanya setelah berjalan 3 bulan, sebulan 2 bulanan. Sebulan 2 bulan ikut Baru lomba. Ikut lomba. Masih ingat gak lomba event apa, lomba apa pertama kali diikutin? Pertama Di kali mana? Pertama kali lomba di Banten Championship. Banten Championship. Itu gimana tuh pertama kali? Dia langsung lomba seni, tapi yang kan seni yang anak tuh ada yang tangan kosong, ada yang senjatanya. Nah, kalau pertama kali lomba waktu itu tangan kosong dulu, jadi waktunya 1 menit 20 detik gitu. Kalau yang sekarang udah 3 menit. Ya. Oke, itu kan pertama kali. Gimana tuh hasilnya? Pertama kali lomba. Alhamdulillah menang. Langsung juara. Juara berapa? Juara 1 Mas. Oh ya, langsung Iya, juara tidak. 1 ya. Langsung juara 1 ya. Pertama kali nyoba langsung Juara. langsung juara ya. Alhamdulillah sih. Maksudnya kan kalau terkadang kita baru awal coba tuh kadang Pengalaman dulu. pengalaman dulu ya. Tapi ini Alvaro alhamdulillah langsung juara. Jadi kan motivasinya lebih Motivasinya ini ya. langsung meningkat ya. Tapi yang lebih luar biasanya kan sampai sekarang dia bisa mempertahankan ya dari kelas 3 berarti 3 4 5 6 1 2 7 tahun ya, kurang lebih 7 tahun 7 tahun. bisa mempertahankan terus berprestasi. Nah, yang pastinya berprestasi itu nggak mudah kan. Nah, gimana sih struggle-nya gitu kan? Pasti kan dia antum juga latihan setelah 1 bulan baru ikut lomba kan. Artinya ada proses dulu. Gimana nih bisa pas awal lomba bisa langsung juara terus bisa sampai pertahanin sekarang. Gimana sih latihan Alvaro? Latihan sih sebenarnya kayak biasa. Jadi setiap minggu latihan 3 hari dalam seminggu. Itu setiap hari tuh latihannya 2 jaman. Jadi 2 jam. Seminggu berarti 6 jam lah. Seminggu 6 jam. Itu latihan dia dari awal dari ngapalin gerakan dulu. Kalau udah hafal gerakannya dites, habis dites baru dibenerin gerakannya, habis dibenerin baru dicobain, dites, akhirnya diikutin lomba. Pelatihnya gimana? Galak ya? Keras atau gimana tuh? Keras. Lumayan keras. Oh lumayan keras. Enggak. Tapi gimana ke antumnya gitu? Kan kadang ada kalau mungkin ini ya ada mungkin masih anak-anak gitu ya. Terus kayak pelatihnya bukan galak mungkin ya, lebih ke keras. Tapi untuk membangun itu Alvaro nggak ngerasa
ini pelatih galak banget jadi gak mau latihan gitu ya. Gimana? Enggak sih, enggak ngerasa ya enggak gitu sih. Kalau Alvaro nerimanya kayak gimana kalau misalnya mungkin pernah diomelin sama pelatih gitu? Ya diomelin pelatih pernah sih. Iya pernah. Cuma kayak ngerasa emang salah aja gitu. Terus jadiin pembelajaran Pernah jadi pelajaran aja. bisa improve ya gitu ya, mungkin ya pelatih juga punya alasan sendiri ya. Kebaikan sendiri ya, itu memacu juga. Oke. Kalau di latihan nih yang kayak tantangan paling berat buat Alvaro dalam latihan struggle-nya gitu, ada nggak? Enggak ada sih sebenarnya. Ada sedikit lah, tapi kayak sekali udah di ini pemanasan, terus langsung gerak 3 menit itu Non-stop. ya 3 menit nonstop. Kan langsung dites gerakannya 3 menit nonstop itu mah nggak berat sih, tapi langsung capek aja gitu. Sampai dan itu 2 jam sehari ya? Iya. 2 jam. Oke. Tapi tadi kan awal latihan gitu. Cuman saya penasarannya kan ke Alvaro itu kayak apa ya? Gampang banget gitu ya jalannya gitu ya. Tapi mungkin itu awalnya itu emang karena disuruh orang tua atau kemauan sendiri udah tahu ini gitu, udah seru nih silat, lihat dari mana gitu misalnya. Tahu pertama kali silat Pas kelas 3 itu awalnya kata ibu coba ikut bela diri gitu. Nah terus kebetulan ada teman yang taekwondo dulu. Nah terus tapi dia sempat cedera di taekwondo, akhirnya dia pengen pindah ke silat, akhirnya ngikut teman buat ikut silat. Nah akhirnya sekalian berangkat bareng sama temen. Pas itu try dulu, ada try dulu di situ. Di perguruannya ada try dulu, terus baru latihan. Ada jadi ikut dikasih orang tua minta apa namanya nyuruh ini ya, nyuruh bela diri, ketemu teman, kenal silat, ada trial, suka, akhirnya ketagihan. Itu tuh ini ya tadi ketika bakat bertemu dengan kesempatan dan kerja keras gitu ya. Akhirnya ya alhamdulillah bisa ini ya berprestasi ya gitu. Oke. Ini kita lihat dulu mungkin ya review dulu nih, ada banyak gitu ya dari awal. Nah, saya pengen tahu sih yang mungkin yang dipakai dulu nih. Yang dipakai dulu. Ini dari mana? Ini baru kemarin. Apa ini? Lomba apa nih? Ini lomba dari CNN, channel TV CNN. CNN. Oh iya, channel TV gede ya udah. Terus? Ya. Tapi itu ada Kemenpora. Iya, Kemenpora. Itu kerjasama sama Kemenpora. Di sana itu berapa? Juara berapa? Juara 1, alhamdulillah. Juara 1. Emang udah kebiasaan juara. Kebiasaan juara kayak gitu ya. Oke, selanjutnya ada apa lagi? Mungkin lanjut ke yang paling bergengsi menurut Alvaro mungkin ya, yang mana? Kalau yang paling bergengsi antara dua ini sih, O2SN sama Pospeda. Oh, O2SN. Ini kapan ini yang O2SN? Kalau yang O2SN kemarin pas kelas 8 ya, kelas 8 kelas 9. O2SN. O2SN waktu kelas 8. Oh, kelas 8. O2SN pas kelas 8 kan. Ntar SMP berarti ya. Ini juara berapa? Juara 1. Juara 1 tingkat kota. Oh, tingkat. Ini masih tingkat kota. Itu kotanya Iya, kabupaten. Jadi se-Kabupaten Subang waktu itu juara 1, terus lanjut lagi diaduin di provinsi. Di provinsi cuman belum takdir yang menang sih. Tapi keberapa gitu? Keempat. Kan yang diambil 1 2 3 ke nasional tuh. Alvaro keempat kodarullahnya. Kodarullah ya, enggak apa-apa ya. Kita coba lagi nanti. Di Coba lagi. SMA. Kita coba lagi. Di MA. Iya, di MA nanti. Lanjut di sini lagi. Iya, saya lanjut sini. Ya karena kan di Asifa Sagala Herang kan MTS gitu ya, MTS, terus ada MA-nya juga. Betul. Ya, ada MA-nya juga. Jadi apa namanya? Mungkin Alvaro mau lanjut. Iya, ini yang
yang anak proyeksikan nanti buat S2 SN. Lanjut ya di sini ya. Iya. Sekali lah terus difasilitasi ya. Iya. Gimana Kita sih? dari pondok juga memfasilitasi jadi minat dan bakat dari santri-santri di kita, jadi nggak hanya pencak silat. Kalau pelatihnya gimana tuh? Kalau pelatihnya? Kalau pelatihnya kita support mereka dari pelatih dari luar, misalkan mendatangkan pelatih dari luar, terus nanti Alvaro latihan dengan pelatih dari luar. Iya berarti ekstrakurikuler tuh nggak cuma apa ya mungkin jadi pengisi waktu luang, tapi memang Iya. dari sekolah memfasilitasi secara apa ya, ini secara profesional lah Iya, gitu ya. betul. Lebih proper gitu ya, orang itu lebih memang yang ya profesional lah di bidangnya gitu. Betul. Gitu. Berarti ya nggak salah sih, maksudnya bisa berprestasi juga kan memang dilatih oleh orang profesional gitu ya. Oke, terus ada apa lagi tadi, kita lanjut ya ke ini. Kita lanjut yang mana? Ada yang pos sepeda. Pos sepeda. Ini pos sepeda antar provinsi ada tuh. Iya, santri tapi jadi yang di Oh yang antar santri. Antar pondok. antar pesantren. pondok santri. Jadi santri-santri doang gitu. Ini Seprovinsi. Jawa Barat berarti. Jawa Barat. Jawa Barat. Ke Ini juara kedua. juara kedua. Iya. Juara kedua. Oke. Kalau yang ini nih apa nih? Ini apa nih? Ini apa? Ini Banten. Banten juga. Oh Banten. Cuma baru kemarin kelas 8 juga. Berarti ini semua di MTS. Ah, Selama di MTS Ini Asli sama Bahasa kelas. Herang dapat segini. Nah, enggak yang ini pas SD. Oh yang ini pas ada satu. Satu sisanya di sini. Pas yang Ya. MTS. Itu gak MTS ya. Mantap ya. Ya mantap. Ya mantap. Modelnya ini ada banyak. Oke, berarti nanti lanjut di MA nih terus berprestasi ya. Iya. Buat apa namanya, terus berprestasi dari sekolah juga didukung dan Iya, betul. selain mengharumkan nama baik Alvaro sendiri ya, mengharumkan nama baik sekolah ini. Gitu mantap. Nanti lanjut di MA ya berarti. Tadi Adis siap untuk melihat apa namanya, mencari lomba-lombanya Lomba-lomba, nih biar siap. Alvaro makin terus terasah gitu, karena kan lomba itu bukan cuma kita nyari juara ya, Iya, betul. tapi bagaimana mental, pengalaman dan skill kita juga diasah di situ. Itu insya Allah bulan Juli ya Alvaro ada kejuaraan pencak silat internasional. Internasional di mana? Mau kita ikutkan Bulan Juli ini. bulan Juli tahun ini. Juli. Ya, jadi Berarti pas bulan sampai 2 bulan lagi ya? 2 bulan lagi ya nanti. Di mana itu? Internasional. Nanti itu masih di Jawa Barat. Oh, masih Jawa Tapi Barat. itu kelasnya udah internasional. Jadi nanti mau anak ikutkan, jadi udah bilang juga ke Alvaro, jadi nanti juga persiapan juga. Ya. Internet. Oke ya, kita mohon doanya dari teman-teman. Alvaro bakal ikutan lagi lomba yang tingkatnya internasional di bulan Juli. Semoga Alvaro lancar juga ya, disehatkan biar latihannya juga lebih rajin dan hasilnya bisa juara gitu ya. Kalau internasional berarti bukan hanya mengharumkan nama Asifa ya, Iya. tapi Subang, Jawa Barat, Jawa Barat, Indonesia. Indonesia. Ya kita doakan Alvaro mengharumkan nama Indonesia di internasional. Mantap ya. Oke, apalagi nih mungkin saya gantian ya, Adis mungkin ya. Dan Adis kan Alvaro ini merupakan ya salah satu yang berprestasi ya. Iya, Karena betul. setahu saya juga ada yang udah sampai ke nasional, yang lain itu ya. Betul. Nah, gimana sih kan ini non akademik ya? Ya. Yang akademik juga kita ada nasional ya kemarin ya. Ada. Gimana sih program pembinaannya buat di eskul sendiri dari sebagai PJ eskul ya? Oh, ya. Baik, kalau program pembinaan di kita alhamdulillah udah difasilitasi sama sekolah ya. Jadi ada pelatih dari internal kita, terus ada pelatih dari eksternal juga. Ya, jadi ada beberapa eskul kayak futsal jadi di kita udah memanggil pelatih dari luar gitu, dari eksternal, karena kan perlu tenaga yang profesional juga kan untuk melatih futsal. Jadi biar apa namanya, biar lebih baik aja gitu. biar ya. lebih baik, terus kan tekniknya, terus biar kita bisa bersaing ya. Iya. Jadi bersaing dengan sekolah-sekolah negeri. Jadi anak santri juga nih nggak mau Ya, kalah nih sama. Kadang-kadang santri kan dianggap sebelah mata gitu, Nah, karena iya, santri mah ngaji hungkul misalnya. Ngaji doang ya. Iya. tapi
mau buktikan gitu ya. buktikan jadi di ngaji oke, terus di olahraga hayu gitu kayak Olahraga dia hayu. bisa bersaing. Nah, ini contoh salah satu contohnya ini jadi santri tapi berprestasi juga di olahraga. Iya, bahwa apa sekolah boarding, pesantren, Iya. santri itu bukan jadi alasan buat ngambil berprestasi di Iya. non akademik ya. Iya, betul. Misalkan kan anggapan jadi santri mah nanti belajarnya belajar ngaji, belajar Bosan gitu ya. bosen, bete. Enggak, jadi di kita juga ada. Jadi bisa memfasilitasi minat dan bakat. Jadi sesuai minat bakat anak masing-masing. Jadi santri misalkan bakatnya di non akademik, kita fasilitasi di ekskul ini. Kalau di akademik kita juga ada ya akademiknya. Jadi kayak OSN, KSM. Oh itu ada pembimbingannya lagi? Ada itu. Khusus ya? Khusus, iya. Kemarin kan KSM kita udah sampai nasional, terus dari eskul juga ada tolak peluru, Renjiro. Atletik ya? Ya, atletik. Ya sama event pospeda ini, jadi berangkat sama Alvaro waktu itu. Alhamdulillah waktu Renjiro emas, medali emas Berarti ke nasional lanjut. nasional. Ya, nah ini sebenarnya ini tuh ada cerita yang lumayan ini ya. Apa ceritanya? Yang pospeda ini ya. Gimana? Alvaro, ya itu kan tadi Ustadz Eki nanya yang dinilai dari seni itu apa gerakan dan Iya. waktu. Nah ini itu kan ketepatan waktu. Iya. Nah ini jadi juara 2 itu karena di ketepatan waktunya 1 detik ya. Cuman ya itulah. Beda sepersekian detik. Iya, beda 1 detik aja. Ya jadi misalkan waktu itu berapa menit sih? Waktu itu 3 menit. 3 menit. Ah. Ya. Cuma ternyata waktunya lebih 1 detik, jadi Lebih 1 detik. Ya 1 detik aja. Oh poinnya sama. Sama yang posisi ketiga ini. Sama yang juara. Oh berarti dari 3 itu Iya. poinnya sama. Cuman waktunya Iya, yang beda. beda. Waktunya. Iya. Aduh. Iya, Pasti agak. 1 detik aja, aduh. Iya. Juga Ada ininya ya. Cuman ya gimana lagi. Gimana lagi mungkin rezekinya. Iya, kedua. Mungkin ya kesempatan lain. Oke, berarti dari tadi ya, maksudnya dari segi dari sekolah gitu ya, dari eskul sendiri memang difasilitasi dengan semaksimal mungkin lah ya, seprofesional mungkin biar anak-anak tuh gak cuma gak cuma Ikut eskul aja, ikut mengisi eskul aja gitu, kekosongan mengisi gitu. kekosongan, tapi memang benar-benar diarahkan agar bisa berprestasi gitu ya. Betul. Seperti itu. Bahkan mendatangkan Ya, tenaga profesional dari eksternal. Ya. Seperti itu. So, ada berapa eskul di Asifa sekarang? Berapa? Ada sekitar 14 eskul. 14? Iya. 14 eskul. Eskul, iya seperti itu. Apa aja nih? Kita cobain ya. Ya, Oke, silat. Silat, Futsal. futsal, Apalagi? basket, Basket. voli. Iya, terus ada lagi kayak misalkan ini Yang olahraga dulu nih, yang olahraga apalagi? yang olahraga, badminton, Badminton, ya tenis meja, tenis meja. terus di ini lagi apa? Badminton tadi udah, terus kalau di olahraganya paling ada campuran kayak ini, kayak dicampur dengan Ada taekwondo juga. iya, Oh, ada taekwondo ada juga. Iya. Boleh juga bukan cuma pencak silat, ada. Ya, jadi taekwondo. karena kan di santri kita itu ada berbagai macam minatnya juga kan. Ada yang minat ke silat, ada yang minat ke taekwondo. Berarti apapun itu selama kita bisa memfasilitasi dan mungkin situasi kondisinya memungkinkan, Iya, difasilitasi. fasilitasi. Mungkin yang non akademiknya ada apa ya? Ada kayak sorogan. Sorogan buat yang Iya. kitab kuning ya, karena kita Kuning, santri ya, karena ciri khas ya. Jadi harus ada kayak gini. Iya. Terus apa Sorogan, lagi? terus ada lagi kayak ini apa BSMR itu kayak PMR kayak gitu. PMR. Iya, terus ada sebenarnya ada hadroh. Oh, hadroh. Berarti apa olahraga ada, Islamik ada, Iya. kesenian Islami juga ada. Misalnya ada hadroh. Jadi kita alhamdulillah suka ngisi-ngisi kalau hadroh ya, kalau misalkan Oh, ada acara di internal, terus kadang di luar juga. di luar juga ada kayak dari Kementerian Agama waktu itu pernah Diundang. gimana bisa nggak kayak gitu ngisi di hadroh Asifa Sagal Herang buat ngisi di Kemenag atau ngisi di
pengadilan negeri Oke. waktu itu kayak gitu. Kalau IT ada nggak? IT ada dong kayak robotik, Robotik. ya desain grafis yang kayak gitu-gitu ada. Programming juga ada. Programming, ya IT club. Jadi masuknya IT club dan di situ berbagai macam kayak robotik dan lain-lain itu ada di situ, desain grafis Oke. kayak gitu. Nah terus rencananya udah ikut FLS 3N kan, jadi ada lomba seni nasional FLS 3N, santri kita ikut ada 6 orang ya untuk FLS 3N itu. Jadi seni, jadi kayak itu tadi desain poster, terus ada baca puisi, terus bikin komik ya, terus film pendek. Nah itu ada, jadi santri kita juga mengikuti lomba tersebut. Jadi ya kalau misalkan masih ragu santri itu kurang gaul, Kurang gaul ya. enggak juga. Ayo, gitu kan, buktikan gitu ya. Jadi kita skillnya nggak kalah juga. Kalau Nggak misalkan kalah. mau desain grafis, ayo kita Iya. ada bisa. Kalau kata ini mah santri duniawi dan ukhrawi ya. Iya. Jadi skill duniawinya ada gitu. Ada. Maksudnya kan kita ya perlu juga soft skill gitu ya. Iya. Soft skillnya dilatih, tapi juga keimanan kita rohaninya Betul. full gitu. Justru kita ada kelebihan ya. Nah, itu. Selain soft skillnya, tapi kita memang kerohaniannya juga Iya, udah iya, kuat lah. iya. Kalau ini mah kuat lahir batin ya. gitu. Dan kalau yang rata-rata atlet mah kan biasa atlet udah jago-jago ini. Kalau kita kan ada plusnya, misalkan plus hafal 15 juz kayak Oke, gitu. Alvaro berapa nih? Kayak gitu. Baru 10 sih. Oh, bukan baru ya. 10 Bukan juz. baru ya, 10 juz itu sudah 10 juz. Alhamdulillah gitu. Tad Adis, kita jus melon ya. Mau kita juga sama-sama ya, nggak boleh kalah sama anak-anak ya. Ya, juz 30 malah ya kita. Insyaallah. Insyaallah. Masya Allah. Gitu. Oh, iya sih. Jadi tadi ya saya tadi bahwa memang santri di sini ya, maksudnya di MTS Asifat Herang, di Ponpes lah ya, Ponpes Asifat Herang, nggak cuma keagamaannya tapi ya di ekstrakurikulernya buat menyalurkan minat dan bakatnya juga benar-benar diperhatikan agar anak-anak bisa berprestasi. Betul. Gitu. Oke, kita balik lagi ke Alvaro ya, kita balik lagi ke Alvaro karena kita lagi bahas tentang apa namanya silat gitu. Alvaro udah berapa tahun itu tahun? Pernah cedera nggak? Cedera sih jarang, paling cuma kram aja karena pemanasannya mungkin belum terlalu panas kakinya. Jadi sempat waktu itu lagi gerak praktek gerak tes, terus langsung jatuh, langsung kram, sakit kakinya. Nah ya berarti ya alhamdulillah ya sejauh ini karena kurang pemanasan aja ya. Iya. Karena kan terkadang itu ya. Saya juga kan maksudnya dulu suka main bola ya. Ya suka lah ikut lomba-lomba gitu karena buat kita sebagai atlet ya apa ya, cedera itu kadang jadi ini ya. Jadi hal yang kadang menghambat karir kita gitu ya. Menakutkan sama Kan hal menakutkan buat atlet ya. Dan memang itu tadi ya kata Alvaro kurang pemanasan dan itu ya teman-teman memang pemanasan itu penting. Alvaro pun ya mestinya udah berkancah di nasional, latihan pemanasan itu penting ya. Penting banget. Oke, good. Oke, rencana Alvaro mau sampai kapan? Masih panjang sih, masih panjang. Ya, cita-cita mungkin ya, cita-cita tertinggi Alvaro di persilatan. Ini apa nih cita-citanya? Cita-cita sih mau jadi kayak Hanifan. Hanifan. Cuma pencak kalau silat atlet nasional. pencak silat, Oh, nasional. waktu itu pernah ikut Asian Games. Asian Games. Oh, iya. Ingat nggak yang dulu Prabowo sama Jokowi pelukan itu gara-gara pencak silat si Hanifan itu emas. Emas ya? Iya. Cuma kalau Saya ingat, cuman lupa mukanya lagi, bukan nggak tahu ya. Saya tahu pas itu ASEAN emang pencak silat dapat ini gitu, cuman saya lupa wajahnya. Berarti pengen jadi atlet nasional. Nasional. Amin. Doakan ya semoga jadi Jalannya atlet udah bener nasional. nih. Ya, makanya pengalamannya udah Bismillah, banyak. ya, semoga. Tinggal ditingkatin latihannya, semoga bisa jadi atlet nasional yang mengharumkan nama Indonesia gitu ya. From santri gitu Oh, ya. iya, keren. Dari santri untuk Indonesia. Jadi berial insya Allah kayak gitu. Oke,
kayaknya itu aja ya, dan semoga ini menjadi motivasi juga ya buat Alvaro ini, buat teman-teman semua, buat yang suka bela diri gitu ya atau olahraga apapun. Tadi ya bahwa kita juga harus selain bakat tapi Alvaro juga rajin latihannya kayak gitu, dan santri itu bisa, gitu ya, santri itu juga bisa gitu, bukan cuma Rani. Buktinya Alvaro selain dia juga berprestasi di persilatannya, tapi ya sebagai santri Alvaro juga punya hafalan, sampai hafalannya sekarang sejauh ini 10 juz. Berarti nanti kalau ke MA kan nambah lagi ya, hafalannya. nanti pas lanjut di sini nambah lagi hafalannya, nambah lagi prestasinya. Amin ya rabbal alamin. Oke, teman-teman, itu aja untuk podcast kali ini. Senang sekali, terima kasih Alvaro tadi juga udah mendampingi di podcast Saga Semarang kali ini. Ya, podcast kali ini masih bahas-bahas tentang santri-santri berprestasi ya, karena sebetulnya banyak ya. Kemarin kita ada dari IT itu bikin robot gitu kan. Sekarang Alvaro gitu kan berprestasi, dan sebetulnya masih banyak ya teman-teman yang lain. Tadi kayak seperti ada Renjiro itu juga lolos ke nasional, dan juga dari Tapak Suci banyak, dari IT juga sering lomba dan juara gitu, banyak lah. Cuman mungkin Alvaro mewakili teman-teman yang belum berkesempatan hadir di podcast kali ini. Oke, itu saja untuk podcast Saga pada episode kali ini. Sampai ketemu di podcast Saga selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.